Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Restuningsih dengan nomor pokok mahasiswa 20.100.106.25. Saya dari Teknik Informatika kelas 4C reguler pagi Banjarbaru. Berhubungan dengan adanya tugas mata kuliah sistem terdistribusi, di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang sistem operasi terdistribusi. Jadi langsung saja. Sistem operasi terdistribusi. Latar belakang, perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau Distributed Operating System. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Ini adalah gambar Amoeba-nya. Amoeba, Free University. Amoeba atau Free University. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Nah, ini adalah gambar desain sistem operasi Amoeba. Di sini ada prosesor full, di sini ada workstation, ada gateway, dan juga ada wide area network atau WAN. Di sini ada local area network atau LAN, dan di sini ada specialist server. Komponen Amoeba, workstation atau komputer personal, mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I/O yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor full mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor itu mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Sistem operasi terdistribusi itu berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC itu memiliki sistem file sendiri di mana data tersebut disimpan. Yang ketiga, SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen.
Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur distribusi OS. Ini adalah gambar denahnya. Sistem operasi atau SO. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Contoh sistem operasi modern. Yang pertama ada Android, kemudian ada BSD, ada iOS, ada Linux, dan juga ada Mac OS X, dan juga ada Microsoft Windows dan IBM Z/OS. Kemudian kita masuk ke tipe sistem operasi. Yang pertama di sini ada real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time itu biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antar task berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar. Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Kemudian kita masuk yang kedua ke multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 yaitu multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu yang pertama preemptive dan juga yang kedua cooperative. Pada preemptive multitasking, SO akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amiga OS. Cooperative multitasking dapat dicapai dengan cara mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Di sini ada sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer.
Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribusi sistem atau sistem terdistribusi. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, nomor 5, yaitu sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDI, personal digital assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Kemudian SO terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi sendiri bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level resource seperti spreadsheets, electronic mail message, window. Kemudian kita masuk ke manfaat SO terdistribusi. Yang pertama, di sini ada shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misalkan dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Kemudian, yang kedua ada manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Kemudian kita masuk ke nomor 3, yaitu reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node itu tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Kemudian kita masuk ke arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik.
Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan juga server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas yang besarnya 128 bits. Operasi diselesaikan oleh RPC atau Remote Procedure Calls yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Kemudian manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stun. Kemudian kita masuk ke kelemahan SO terdistribusi. Kelemahan SO terdistribusi yang pertama yaitu perawatan klaster yang sulit. Kemudian dia juga boros daya, dan yang terakhir yaitu membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Nah, jadi itu tadi adalah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, salah hilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.